Halo Sobat Tambang, balik lagi di podcast SC Perhapi Unsri bersama saya Egyo Habibie Nugraha. Kali ini saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang yang sudah berpengalaman di dunia pertambangan. Inilah Bang Pantun Siagian. Boleh Bang sapa dulu teman-teman kita Sobat Tambang? Halo, kawan-kawan dari SC Perhapi ataupun Sobat Tambang yang berada. Halo, salam kenal. Oke, gimana nih Bang? Jadi Bang kabarnya Bang? Luar biasa lah ya, sehat. Apalagi baru selesai juga untuk acara, jadi ya masih seger. Oke. Iya itu. Ya ngomongin soal sehat nih Bang. Jadi kita ini kan sekarang lagi berada di pandemi COVID-19 Bang. Oke. Boleh nggak Bang diceritain dikit gimana awal-awal Abang di pandemi COVID ini Bang, terutama di sektor pertambangan ya Bang? Oke. Kalau awal-awal ya kalau misalnya pertama kali meledak itu pandemi di bulan November ya, tahun 2019. Terus itu masuk ke Indonesia-nya itu di kisaran bulan 3 ya, bulan 3 2020. Dan pada saat itu ketika terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta, kan masih dianggap remeh ya oleh pemerintah bahwa ini tidak akan bertahan virus ini di Indonesia, dikarenakan kan Indonesia ini termasuk negara yang panas, yang tropis, yang dikatakan apabila si virus ini kena matahari akan mati kan. Waktu itu aku masih posisinya lagi di Palembang, masih di rumah gitu, masih cuti. Terus saya berangkat ke site. Waktu itu saya ditugasi di Berau. Jadi waktu saya di Berau, ternyata banyak kasus COVID itu mulai merebak di Indonesia. Barulah di situ saya lockdown di Berau selama 3 bulan. Jadi saya 3 bulan itu nggak bisa pulang. Seperti itu. Saya terlockdown di Berau dan kondisinya memang prokesnya dulu masih, ya mungkin karena masih baru ya, masih baru juga COVID-19 ini di Indonesia. Jadi posisinya segala prokes itu ya mungkin berlebihan. Berlebihan. Jadi ya itu hal wajar sih, karena kita belum tahu dengan masalah virus ini kan. Jadi saya 3 bulan terlockdown di Berau, nggak bisa pulang pada saat itu. Ya dari perusahaan sendiri untuk menghadapi pandemi ini memang cukup cukup waspada lah ya kalau saya bilang, dikarenakan karena perusahaan kami sendiri itu perusahaan dari Australia juga, ada di Amerika juga. Jadi memang dari awal sudah pas dibilang sebelum lockdown pun udah dilarang untuk melakukan perjalanan dulu, sampai akhirnya di lockdown, di mana daerah Berau itu, Kabupaten Berau itu terlockdown, pesawatnya tidak bisa terbang seperti itu, pesawatnya tidak bisa terbang. Jadi kondisinya memang keterpaksaan ya. Tapi sebenarnya prokes itu udah jalan, udah disiapin hand sanitizer, udah disiapkan masker dari perusahaan. Cuman dikarenakan waktu itu mengikuti peraturan pemerintah, jadi kita harus lockdown. Jadi seperti itu sih. Oke, jadi memang dari perusahaannya sudah menerapkan prokes dan pemerintah juga sudah bagus waktu ya Bang? Iya, sudah bagus. Oke. Nah, kita udah nyinggung masalah pandemi, jadi kita mau kasih tahu lagi nih Bang ke teman-teman Sobat Tambang, karena kegiatan kita pada kali ini sudah menerapkan prokes dan kami juga sudah divaksin minimal 2 kali. Oke Bang, lanjut lagi ke Bang Pantun. Jadi dengar-dengar nih Bang, Bang ini adalah salah satu founder dari SC Perhapi Unsri Bang. Iya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Terus gimana? Nah, jadi Bang, boleh nggak Bang ini Abang sharing sedikit? Oke. Masa pembentukan SC Perhapi Unsri. Oke, siap. Oke, gitu. Ya, untuk mengenai SC Perhapi ya teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya itu sudah terinisiasi ya untuk SC Perhapi itu sendiri di tahun 2006, 2007, 2008 sampailah nanti di tahun 2012 seperti itu. Saya angkatan 2011 di SC Perhapi, di angkatan 2011 di Teknik Pertambangan Unsri ya. Waktu itu saya masih maba dan posisinya sudah ada ketuanya dari angkatan 2010 dan tapi sampai di kepengurusan angkatan 2010 itu memang kondisinya masih ilegal. Dalam artian ilegal itu artinya tidak ada legalitas dari Perhapi Pusat, bahwa SC Perhapi itu memang ada dan disahkan dari Perhapi Pusat. Jadi hanya ada organisasi yang tanpa legalitas di kampus Universitas Sriwijaya. Hingga tahun 2012 barulah ada inisiasi kita
waktu itu Kak Syafiq ya, Hmm. Kak Syafiq dia menginisiasi, ayo kebetulan pada saat itu kepengurusan itu hanya beliau yang megang dan saya ini sebagai mahasiswa baru ya, maba ya, jadi dimintain tolong, ayo dong kamu ke mana, ke ikut TPT Perhapi waktu itu. Memang pada saat itu saya sempat ikut LDO ya, LDO untuk Permata. Iya, jadi saya sempat ikut LDO Permata tapi tidak menyelesaikan dikarenakan abang saya nikah gitu. Abang saya nikah. Jadi saya disuruh milih kan antara ikut LDO terakhir ya. LDO terakhirnya kan itu 3 kali kalau nggak salah ya. Nah yang terakhir ya, yang terakhir itu waktu untuk gamesnya waktu itu kita di bumi perkemahannya Universitas Sriwijaya Indralaya. Nah di situ saya nggak ikut dikarenakan itu tadi ya, abang saya nikah di hari yang bersamaan. Jadi ya udah saya nggak ikut untuk LDO Permata itu. Jadi kondisinya saya ditugaskan untuk ikut ke TPT Perhapi di Yogyakarta pada saat itu saya bukan bagian dari pengurus Permata Unsri ya. Jadi saya hanya dimintain tolong dari Kak Syafiq untuk ayo tuh kamu bantuin saya karena pada saat itu juga beliau kan lagi ujian ya, masa-masanya ujian juga. Jadi memang harus ada penerusnya, generasi penerusnya untuk melanjutkan perjuangan ini karena memang belum tersahkan untuk SC Perhapi di Universitas Sriwijaya. Bahkan belum ada universitas manapun di Indonesia ini yang memiliki SC Perhapi gitu. Jadi memang belum ada. Nah, jadi sehingga tahun 2013 ya, 2013 saya ikut TPT Perhapi ya, tahun 2012 lah. 2012 saya ikut TPT Perhapi. Saya ketemu waktu itu dengan Pak Dendi, terus ada bapak-bapak yang lainnya dari TPT Perhapi ya, terutama dari Perhapi Pusat, terutama di bagian keanggotaan kemahasiswaan. Nah di situ itu saya bersama dengan teman-teman dari universitas lain, ada dari STNAS, UPN, ITB juga ada, terus ada Trisakti ya. Nah itu kita ketemu dengan perwakilan dari Perhapi Pusat, Pak Dendi dan Pak Lutfi Rahmat. Beliau-beliau adalah bagian dari pengurus Perhapi Pusat dalam kepengurusan keanggotaan bagian kemahasiswaan. Di situ kita diskusi, kita berbincang di Hotel Ambar Rukmo. Di Hotel Ambar Rukmo kita berbincang mengenai bagaimana cara mendirikan satu organisasi, mungkin seperti organisasi keprofesian lainnya. Misalnya contohnya ya, saya ucapkan misalnya IAKMI ada SM IAKMI, HAGI juga ada ya untuk SC HAGI-nya kalau nggak SMA. Terus IAGI juga ada SM IAGI-nya. Jadi memang seksi mahasiswa atau studi chapter-nya dari organisasi keprofesian, tapi Perhapi sendiri belum ada. Jadi kita mengajukan bagaimana nih gitu. Pada saat itu sih dari universitas lain itu sempat ada pergolakan yang maksudnya apakah nanti SC Perhapi ini di organisasi tambang di jurusan mereka akan menjadi suatu penyaing bagi organisasi himpunan mereka, contohnya Himata atau HMT atau kayak kita di Permata Unsri ya. Nah takutnya ada saingan karena sama-sama di bagian pertambangan seperti itu ya, takutnya ada saingan. Jadi pada saat itu yang hanya lanjut prosesnya itu hanya Unsri. Jadi dari kampus-kampus yang lain yang ikut pertemuan dengan perwakilan dari Perhapi Pusat, Pak Dendi dan Pak Lutfi Rahmat, tidak ada yang setuju karena mereka merasa bahwa ini akan menjadi suatu penyaing bagi organisasi himpunan mereka di jurusan. Nah gitu. Ya akhirnya kita minta, saya minta, karena saya sendirian waktu itu ya. Saya sendirian, saya datang ke sana, saya tanyain apa aja persyaratan dan diberitahu. Akhirnya saya balik ke Palembang, dan saya sampaikan LPJ-nya, saya masih ada kok LPJ-nya mengenai apa aja yang saya lakukan di sana, terus apa hasilnya saya sampaikan kepada Pak Mas Bang Syafiq lah ya, Mas Syafiq atau Bang Syafiq
oh ini yang saya dapatin, oh oke, berarti kamu ini udah sampai ke one step ahead gitu loh, sudah sampai ke posisinya ini tinggal peresmian doang, karena kita sudah diperbolehkan tinggal memenuhi persyaratan. Ya. Seperti itu sih. Oke, ini cukup sulit lah ya Bang. Iya, karena setelah sampai di Palembang pun kondisinya juga nggak langsung jebol juga kan, karena ada persyaratan yang harus kita penuhi. Salah satunya itu adalah keanggotaan mahasiswa itu harus sekian orang. Kita cari dulu, ayo nih siapa nih yang mau ikut jadi isi Perhapi, gimana sih maksudnya, gimana, kita jelasin. Memang juga sempat ada pergolakan dari Permata Unsri, karena yang ditakuti sama sebenarnya dari organisasi kita juga takutnya bahwa ini isi Perhapi akan menjadi suatu penyaing dalam hal ketenarannya di organisasi kampus seperti itu. Jadi yang ditakuti sama dengan yang kampus-kampus lainnya. Cuman waktu itu sudah disampaikan juga oleh Bang Syafiq, dan saya juga menyampaikan juga ini bukan menjadi suatu penyaing, tapi ini adalah suatu langkah lebih ke depan untuk Permata Unsri, di mana kita itu bisa menggaet narasumber-narasumber bukan hanya berasal dari alumni atau kenalan kita kayak gitu, tapi ini dari dunia profesional. Kita nggak bilang bahwa Permata Unsri tidak bisa menggait mereka yang profesional, bisa, dan pada umumnya memang itu adalah alumni Unsri ya yang sukarela untuk memberikan waktunya untuk mengisi acara, baik itu kuliah umum atau seminar. Tapi kalau di Perhapi Unsri, di SC Perhapi, itu kita bisa dapat profesional-profesional di luar dari kampus kita atau yang kita kenal, dan kita hanya mengirimkan informasi ke pusat bahwa kita mau ada acara, dan mereka akan mengirimkan siapa nih yang cocok untuk dikirim ke sana. Seperti itu. Itu sih, jadi lebih kepada kita memperluas jaring-jaring kita gitu loh, tidak hanya dalam ruang lingkup bahwa oh ini hanya alumni Unsri nih, oh ini teman atau anak buahnya atau anggotanya atau timnya dari alumni Unsri nih gitu, tidak, tapi ini lebih kepada memperluas sayap kita, mengembangkan sayap kita bahwa kita bisa mencari ilmu di luar dari orang-orang yang kita kenal, seperti itu. Jadi tugasnya Permata pun jadi lebih ringan kayak gitu loh ya. Seperti itu. Itu sih sebenarnya, jadi tidak menjadi penyaing ya, tapi memang posisinya untuk mensupport mahasiswa-mahasiswa tambang untuk memperoleh ilmu yang lebih lagi kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Itu sih awal mulanya SC Perhapi sampai nanti diresmikan gitu. Memang sulit di awal, lalu kemudian benar-benar membantu ya Bang. Ya itulah, kalau soal membantunya mungkin adik-adik sekalian, terutama masnya juga kan, adik sekalian kan merasakan nggak nih setelah menjadi anggota SC Perhapi, apakah ngerasa oh ternyata beda loh seperti ini kayak gitu. Panji yang kita pegang, harapan yang kita pegang oleh penerus-penerus sebelumnya, apakah itu tersampaikan di generasi sekarang kayak gitu loh. Karena udah jauh banget lah ya, dari tahun 2012 sudah tersahkan. Apakah visi misi ya kan, garis besar haluan yang sudah diharapkan pada tahun lalu itu bisa tersampaikan nggak di saat sekarang? Itu sih, kalau harapannya memang benar-benar tergunakan dengan baik, karena ini menjadi sumber yang bagus banget sih untuk mahasiswa tambang gitu. Karena kita yang pertama menjadi SC Perhapi di Indonesia, baru pada saat itu dilanjutkan oleh kampus-kampus yang lainnya gitu. Itu sih. Oke, keren sekali Bang. Nah, gimana kalau kita langsung masuk aja ke topik pembahasan kita pada hari ini Bang? Oke, lanjut. Jadi topik pembahasan kita ini adalah sisi lain seorang blasting engineering. Oke Bang. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama nih Bang, kita yang ringan-ringan dulu ya Bang. Jadi mengapa Abang itu tertarik menjadi seorang mining engineering, dan sejak kapan Abang mengetahui soal pertambangan? Berarti belum ke basic engineering ya, tapi lebih kepada mining engineering-nya. Oke. Kalau saya sendiri sih gimana ya? Saya mau ngasih taunya jujur atau enggak nih? Boleh jujur Bang. Harus jujur dong ya? Ya harus jujur Bang. Karena posisinya itu saya nggak tahu itu jurusan teknik pertambangan itu seperti apa. Saya nggak punya kenalan, saya nggak kenal dunia pertambangan, atau misalnya bidi segala macam yang kerja di tambang, saya nggak tahu kayak gitu. Intinya saya cuma milihnya kayaknya ini deh, kayak gitu doang sih sebenarnya. Jadi memang
bukan sesuatu hal yang saya harus saya kejar nih, ini nih kayak gitu. Enggak saya kejar banget. Jadi yang penting dulu tuh pikiran saya itu cuman oke, teknik, nah itu aja sih. Teknik doang nih, itu aja deh sebenarnya. Jadi bukan sesuatu hal yang tambang nih kayak gitu yang kata orang gini-gini nih. Oh seperti itu ya Pak. Iya. Jadi di luar dugaan alasan kita masuk teknik pertambangan ini sama Pak. Sama aku juga sempat merasakan hal seperti itu Pak. Oke, gimana? Jadi yang memang awalnya sebelum masuk di kuliah ini masih bingung harus memilih jurusan apa. Terus jadi dari orang tua itu memberi saran untuk masuk di teknik pertambangan. Padahal sebenarnya dari keluarga kami juga tidak ada sangkut pautnya dengan pertambangan. Oh iya sama. Jadi agak bingung kan. Ini bagian apa, jurusan apa gitu ya. Gak ada sama sekali visi ke depannya gitu Bang. Iya benar. Tapi karena sudah ada doa dan dukungan dari orang tua jadi yakin Bang. Iya. Lalu jalani dan sekarang sudah sampai di semester 5 lah. Selamat lah. Apalagi kalau sekarang ini paling Tante berapa bulan? Berapa tahun lagi sih? Sekitar 4 tahun ya. sampai 2 tahun. Oh iya 2 tahun bukan 4 bulan ya sekitar ya. Ya. Oke. 2 bulan sampai 4 bulan. Oke Bang, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Bagaimana awal pekerjaan Abang di mining engineering? Apakah sesuai dengan ekspektasi Abang atau tidak? Gimana ya? Soalnya ya saya ini tamat itu di kondisinya tambang itu lagi jelek. Oh betul. Jadi iklim pertambangan itu lagi jelek. Kalau sekarang meskipun pandemi, tapi iklim pertambangan itu lagi cantik banget. ya, Karena harga batu bara udah tembus, udah sampai ke $120 gitu ya per ton gitu kan. Sedangkan di tahun saya itu masih sekitar 60. Berarti ini 2 kali lipatnya gitu. Bahkan dulu tuh sampai di berapa ya? Intinya di tahun saya itu tahun paling jelek gitu loh. Paling jelek tahun 2017 itu tuh paling sakit orang nyari kerjaan. Banyak banget yang kesusahan cari kerja. Meskipun sekarang masih sudah bekerja sih kayak gitu kan. Tapi perjuangan kita itu untuk bersaing dengan kampus-kampus besar lainnya itu tuh sangat terasa. Beda kalau misalnya saya pertama kali masuk ke teknik pertambangan Universitas Sriwijaya itu tahun 2011. Jadi pada saat itu saya masih merasakan iklim enaknya kuliah di tambang. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena perusahaan itu datang ke kampus. Waktu itu saya ingat sekali tahun 2012 itu tuh Freeport datang ke kampus gitu. Iya, Freeport datang ke kampus, Petrosi datang ke kampus, terus perusahaan-perusahaan kayak Arutmin dan segala macam banyak banget yang datang ke kampus dan mereka buka seleksi untuk di kampus gitu loh, dan yang langsung diterima tuh bisa sampai 10, bisa sampai 15, banyak banget gitu. Nggak kayak sekarang yang kita yang harus mencari keluar gitu kan. Nah, terutama di tahun saya gitu loh, tahun saya yang batu bara aja nggak ada harganya gitu kan. Banyak sekali perusahaan tambang itu yang tutup dikarenakan harga batu bara yang anjlok kayak gitu kan. Jadi banyak yang gulung tikar gitu loh. Nah, beda banget. Jadi waktu itu saya ngerasa aduh sial banget nih gitu kan ya. Saya posisinya itu tamat dengan kondisinya susah nyari kerja. Jadi saya pertama kali nyari kerja itu saya merantau langsung ke Kalimantan tanpa keterima kerja. Jadi saya memang kan saya tinggal di sini ya, meskipun saya aslinya orang Medan, tapi saya langsung coba merantau ke Kalimantan. Teman-teman ada yang merantau sampai ke Jakarta, ada yang ke Jogja, karena kota-kota itulah yang merupakan kota tempat banyak seleksi gitu loh ya. Bandung, Jakarta, Jogja gitu, atau ke Makassar. Nah saya milihnya di Banjarmasin gitu. Jadi saya merantau ke Banjarmasin gitu kan. Bukan kondisinya saya untuk udah pasti keterima kerja, enggak. Benar-benar saya itu merantau ke sana untuk cari kerja gitu. Karena ketika saya coba sekitar 4 bulan lebih lah ya, 4 bulan lebih saya di Palembang menunggu. Saya udah bukan menunggu sih, saya udah ngirim email ya, saya udah kirim hard copy, soft copy untuk lamaran kerja ya ke perusahaan, tapi nggak ada yang tembus. Mereka pasti bilangnya itu, bapak bisa nggak ke sini, bapak bisa nggak ke sini. Maksudnya itu kita yang datangin ke mereka gitu loh, bukannya mereka seleksinya di sini gitu loh, begitu. Jadi susah banget memang nyari kerja pada saat itu. Jadi akhirnya udah, daripada saya ambil di Jawa yang notabene banyak banget saingannya ya, termasuk orang. Jadi saya coba ke Kalimantan, langsung ke tempatnya gitu loh ya. Saya ke Banjarmasin, saya nginep di tempat saudara, ya saya cari kerja di situ sekitar 3 bulanan lebih, jadi totalnya sekitar 8 bulan. Barulah saya keterima kerja
gitu. Jadi memang perjuangannya beda banget lah. Di tahun kami itu kondisinya kita harus lebih gesit mencari kerja. Oh, iya, iya. Gitu. Iya. Jadi memang segala sesuatu tuh harus ada perjuangan ya bang. Betul lah, pastilah itu kalau kayak Pasti, gitu. pasti. Nah, Oke, kita langsung aja nih bang. lanjut. Selanjutnya, Nah, gimana suka dan duka bang selama di pertambangan bang? oke, suka dan duka di pertambangan ya. Kalau saya bilang untuk saya baru pertama saya kerja di PT Hasnur ya, Hasnur Sinergi. Suka duka di situ sih kalau yang saya rasain sebagai seorang GDP, saya harus mengeksplor diri, bersinergi dengan teman-teman, dengan senior-senior yang ada di sana, dengan kondisinya memang mau gimana saya bilang ya, jadi gimana kita untuk menyesuaikan diri. Oke, gini aja deh, itu Kalimantan ya, Ya. kita Palembang. Oke. Kita tahu sendiri kalau di sini di Palembang ini suka selengean gitu ya. Ya. Sedangkan sana tuh tidak ada istilah selengean gitu loh. Jadi kita tuh bawaannya harus berubah gitu loh. Oke. Kita nggak bisa selengean di sana. Anggapannya nanti kita tuh jadi kok kayak gini, jadi kayak menantang kayak gitu loh. Jadi kita harus benar-benar mengerem apa yang kita lakukan di Palembang ini gitu loh. Tidak bisa seperti kita di Palembang, kecuali kita masih di perusahaan besar yang mungkin notabene banyak gitu loh, banyak dari daerah-daerah tertentu ya, dari berbagai daerah lah gitu kan. Ya. Dibanding kalau di PT Hasnur itu memang rata-rata asli orang sana gitu loh, asli orang Kalimantan. Jadi memang saya yang harus mengikuti iramanya di sana gitu loh, kebiasaan di sana dan segala macam gitu. Dan kalau di Palembang bisa selengean, di sana nggak bisa selengean gitu. Jadi memang saya harus mengubah sedikit jati diri kayak gitu. Dan selain dari situ juga, pada saat saya waktu masih GDP di sana, saya sempat ditinggal di disposal gitu. Saya disuruh mengawasi dampingan gitu kan, mengawasi dampingan terus tanpa ada pondok segala macam. Jadi saya ya ngarahin kayak gitu. Jadi kondisinya ya saya masih baru tapi sudah harus mengarahkan hal itu. Jadi memang suatu wow, ini benar-benar takjub banget. Dan ketika saya masuk ke perusahaan kita yang S1 itu biasanya kan langsung jadi leader ya. Nah, berarti kita punya tim yang harus kita kontrol. Nah, tim yang kita kontrol ini biasanya sudah pastilah ya, rata-rata tuh orang tua semua gitu loh. Jadi bagaimana kita harus menjadi leader gitu bagi mereka yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, sedangkan kita cuma bermodalkan kuliah gitu loh. Nah, sering terjadi pergolakan bahwa mereka nggak mau nurut kayak gitu kan, mereka nggak mau mengikuti instruksi kita. Kita bilang A, dia maunya A pangkat gitu loh. Kita bilang B, jadinya B kuadrat gitu loh. Jadi memang ya itu sih kalau dulu ya. Terus di perusahaan kedua saya kerja di TIS, ya mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa ya TIS Kontraktor Indonesia salah satu kontraktor terbesar di Indonesia, bahkan di dunia gitu kan ya. Jadi memang ritme kerjanya berbeda banget. Nah, ritme kita bergaul sama orang luar, kulit gitu ya, dari Australia, kita harus berbahasa Inggris. Padahal saya dulu sendiri ketika tes TOEFL atau apa sih namanya kalau yang untuk di kampus itu? Kalau di sana kita, nah Siluet. Oke, nah siluet. Jadi siluet saya tuh pas-pasan banget. Kita tuh kalau nggak salah di berapa sih angkanya, 350 ya? Iya. Nah, saya tuh 351. Jadi memang lebih satu banget gitu angkanya gitu loh. Beruntung banget kan. Jadi kondisinya memang bahasa Inggris saya itu pas-pasan gitu kan. Tapi harus terjun langsung di perusahaan yang notabene banyak bulinya gitu. Jadi memang saya harus menyesuaikan diri dengan ritme kerja, di mana jam 4 subuh sudah bangun, terus harus ngerjain report hari ini juga nggak bisa ditunda besok. Kadang saya sampai lembur sampai jam 12 malam kayak gitu. Seakan-akan saya tuh nggak bisa kerja gitu. Padahal memang kerjaannya numpuk kayak gitu, padat banget gitu seharian, karena banyak yang harus dicek,
banyak yang harus dikontrol kayak gitu kan. Dan di situ saya belajar bahwa memang benar-benar waktu itu tuh berharga banget gitu sih. Untuk sekarang suka dukanya perusahaan sekarang saya di DNX, DNX Indonesia, suka dukanya itu ya nggak ada yang pasti sih, maksudnya nggak ada yang terlalu kena banget untuk kedukaannya ya. Yang sukanya itu ya di sini di perusahaan ini sukanya yang paling banyak gitu. Saya bisa pulang sekitar jam 1 siang, padahal saya berangkat kerja jam 6 nih, jam 1 siang udah pulang, jam 2 udah pulang, ya paling banter-banter biasanya sih jam 4 pulang gitu, jam 4 sore udah pulang kerja kayak gitu kan. Tapi memang dengan rule-nya saya sekarang, saya itu harus siap sedia, mungkin jam 10 malam harus masih kerja, tapi kerjanya di kamar. Beda dengan kalau misalnya di perusahaan TIS kemarin ya di kantor saya ngerjain kayak gitu. Tapi lepas dari situ semuanya ada sukanya juga sih yang lain, tapi memang di perusahaan yang sekarang ini untuk dukanya sedikit banget sih. Yang lain juga cuma yang tadi doang sih dukanya gitu. Yang menurut saya nggak bisa saya lupain gitu kan ya. Kalau di perusahaan sekarang sih pastilah ada dukanya, tapi tidak seperti yang perusahaan lain yang mengena banget, tapi kebanyakan sukanya. Karena bayangin coba jam 6 kerja, jam 1 siang pulang. Iya kan, enak banget kan, bener-bener sehat gitu kan. Banyak waktunya untuk nonton komik, nonton anime, baca komik gitu kan, banyak banget sih gitu. Oke. Jadi abangnya hobi juga nonton anime gitu ya? Oh iya dong, pastilah, penghibur lah di sela-sela waktu. Gitu. Oke bang, nah jadi kita langsung masuk lagi ke topik selanjutnya yang lebih ke blasting engineering. Oke, siap. Jadi yang pertama nih bang, salah satu kegiatan di tambang itu kan ada namanya peledakan atau blasting ya bang. Iya. Kira-kira aspek apa aja yang diperlukan untuk melakukan peledakan atau syarat utama dari perusahaan bang? Oke, aspek utama ya yang harus disiapkan gitu. Oke. Ya kalau misalnya ya, kalau untuk peledakan sendiri sebenarnya yang harus disiapkan itu adalah personil yang kompeten. Jadi memang perusahaan itu harus menyiapkan personil yang kompeten dalam hal perencanaan penggunaan bahan peledak di lokasi. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut tidak kompeten, itu akan menjadi sesuatu hal yang berbahaya sebenarnya. Karena kegiatan peledakan sendiri itu merupakan kegiatan yang high risk ya. Jadi tingkat atau resiko bahaya itu sangat tinggi. Sedikit salah bisa meledakkan, tangan bisa meledak, badan bisa meledak gitu. Karena ini namanya bahan peledak gitu kan ya. Kan kita juga berurusan dengan kepolisian gitu loh. Karena bahan peledaknya hilang ya kita pasti dikejar polisi gitu loh. Meskipun bahan peledak ini adalah bahan peledak komersil, tapi tetap harus dikontrol oleh polisi gitu, oleh pihak kepolisian. Jadi memang orang yang bekerja di dunia peledakan itu harus benar-benar orang yang kompeten gitu ya. Kalau misalnya orang tersebut belum kompeten, setidaknya harus ditemani oleh orang yang kompeten yang mengerti mengenai regulasi mengenai bahan peledak komersil di Indonesia, terutama untuk tata pelaksanaannya di lapangan. Karena salah sedikit bahaya banget kayak gitu loh, bisa jadi masuk penjara gitu loh. Itu kalau mungkin kecelakaan di tambang terguling ya maaf ya, paling hanya selesai di investigasi internal ya kan ya, kalau bisa orangnya selamat hidup ya gitu. Tapi kalau bahan peledak hilang itu tidak hanya selesai di investigasi internal perusahaan, tidak hanya sampai ke dinas pertambangan atau ke Kementerian SDM, tapi ini sampai ke kepolisian. Karena hubungannya nanti ke yang ditakuti adalah ketika bahan peledak itu keluar dari tambang akan digunakan oleh teroris. Jadi sangkut pautnya itu benar-benar sesuatu yang sensitif, terutama untuk di Indonesia ini, kayak gitu loh. Kalau ada bahan peledak yang hilang, ya berarti harus dicari tahu ini barang ini hilang kemana, oleh siapa, dan harus ditemuin kayak gitu loh. Karena kita nggak mau nanti bahan peledak itu jatuh ke tangan yang salah gitu. Akhirnya nanti ada nyawa yang menghilang seperti itu. Itu sih sebenarnya. Jadi memang benar-benar ditekankan untuk keselamatan kerja ya bang? Iya sebenarnya seperti itu. Oke.
Oke. Kesehatan dan keselamatan kerja. Iya benar. Oke, jadi selanjutnya nih Bang. Jadi kan seperti yang lo bilang tadi, di pertambangan ini kita butuh banget yang ahli dalam bidang plastic engineering. Oke. Nah, jadi kalau kami boleh tahu secara umum, visi dari seorang plastic engineering itu apa Bang? Oke. Ya, kalau dibilang visi ya, visinya untuk sebagai seorang plastic engineer itu adalah bisa kita bilang yang pertama itu adalah efisiensi gitu loh. Karena hubungannya kepada cost. Jadi bagaimana seorang plastic engineer itu bisa menghemat biaya gitu. Di dunia pertambangan dikatakan bahwa kegiatan peledakan itu adalah kegiatan yang paling murah dalam hal proses pembongkaran batuan. Jadi kita tahu sendiri bahwa pembongkaran batuan itu ada yang namanya free dig, itu kan, atau gali bebas. Terus ada juga ripping, ya kan, menggunakan alat ripper atau baji, gitu kan, yang bisa berupa dari doser ya, gitu kan. Terus ada juga yaitu peledakan. Dan kegiatan pembongkaran paling murah itu adalah peledakan. Pada dasarnya peledakan. Tapi apabila peledakan itu tidak dilakukan dengan terencana, maka itu akan menjadi suatu pemborosan. Nah, jadi memang penting banget bagi seorang plastic engineer itu bisa menghitung. Dia sebagai plastic engineer dia harus merencanakan berapa biaya yang dikeluarkan, berapa batasan yang diperbolehkan, supaya cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tuh tidak melebihi dari budget. Jangan sampai nanti over budget. Seperti itu. Jadi memang seorang plastic engineer itu harus paham mengenai efisiensi. Begitu, efisiensi bukan dalam hal eksplosif atau bahan peledak itu sendiri, tapi secara keseluruhan, bahwa kamu itu punya jatahnya sekian aja gitu loh. Jangan sampai melebihi dari itu. Kalau melebihi dari itu, maka itu akan berimpact ke cost perusahaan itu, kayak gitu. Itu yang pertama, efisiensi ya. Nah, yang kedua itu kalau misalnya dibilangkan visi ya, berarti hasilnya. Nah, harapannya kalau dari si konsumen, jadi kalau kita di dunia tambang ini bilang bahwa seorang plastic engineer atau kegiatan peledakan itu adalah produsen. Kita itu menghasilkan bongkahan batuan, kita menghasilkan batuan, kita menghasilkan overburden yang bisa tergalikan dengan baik oleh pihak operation atau mining atau produksi, kayak gitu. Setiap perusahaan mesti menggunakan istilah yang berbeda ya. Ada yang menggunakan istilah divisi mining, divisi produksi, divisi operation, kayak gitu ya. Dalam hal proses penggalian, operator, ya kan, hauler, ya kan, ekskavator, itu adalah divisi konsumen. Sedangkan kami produsen. Jadi bagaimana caranya kami harus menghasilkan material itu yang lunak, material yang bisa digali dengan baik gitu. Sehingga ketika tim operation atau mining atau produksi itu melakukan penggalian pada overburden, jadi tidak menjadi suatu masalah kayak gitu loh. Nah, jadi misalnya dibutuhkan misalnya batuannya yang ukurannya cuma 30 cm, udah kita siapin material yang 30 cm, kita usahakan untuk seperti itu. Jangan sampai nanti ada yang 1 meter kayak gitu loh, dan 1 meter ternyata nggak cukup nih di bucketnya ekskavator gitu loh, dan itu akan menjadi suatu masalah jadinya. Yang harusnya kita hemat jadinya boros, dikarenakan itu tadi tidak bisa digali dengan secara maksimal gitu loh. Misalnya digging time, kita membahas mengenai digging time gitu ya, digging time atau waktu penggalian. Ketika ekskavator itu mengenai material sampai dia terangkat lepas dari tumpukan material itu bisa dibutuhkan waktu 9 detik. Nah, jadi bisa kita hitung misalnya dalam 1 jam dia bisa berapa kali gali itu, iya kan? Nah, oke. Nah, ketika material itu fragmentasinya, nah kita bahas adalah fragmentasi ya. Ketika material tersebut fragmentasinya itu melebihi dari lebar bucketnya si ekskavator, misalnya hanya muat sekitar 40 cm yang bagus kayak gitu, ternyata kita dapatnya 1 meteran yang harusnya bisa digali per 9 detik, jadinya berapa? 15 detik, 21 detik. Akhirnya banyaknya penggalian yang bisa dilakukan dalam 1 jam itu berkurang, reduce. Nah, akhirnya dia banyak sekali impactnya. Fuel yang harusnya fuelnya itu sekian liter bisa untuk berapa kali gali, ini cuma sekian kali kayak gitu loh. Terus working hour-nya si unit, lifetime unit gitu loh. Misalnya kan setiap unit kan pasti kan ada waktu schedule untuk servis ya. Nah, misalnya PM 1000. Nah,
harusnya PM1000 itu dia bisa menghasilkan sekian BCM, akhirnya jadinya ketunda gara-gara tidak tercapai. Jadi 1000 PM udah sampai tapi produksinya tidak tercapai gara-gara itu tadi, waktunya yang lebih lama dibutuhkan untuk menggali kayak gitu. Jadi memang visinya yang dikejar adalah menghasilkan material yang bisa digali dengan enak oleh eskavator dan bisa di-hauler oleh bisa di-hauling oleh alat hauler dengan baik gitu loh. Nah, itu sih. Yang ketiga itu adalah ketepatan kayak gitu. Nah, ketepatan itu lebih kepada karena ini bahan peledak itu harus harus benar-benar terhitung dengan baik kayak gitu ya. Harus terhitung dengan baik, jangan sampai kita itu merencanakan oke, kita mau beli barang bahan peledak sekian banyak tapi ternyata berlebih karena bahan peledak itu sendiri ada masa expirednya gitu loh. Nah, jangan sampai expired secara izin. Misalnya nih kita beli barang 1000 pieces gitu ya, 1000 pieces ini bisa digunakan selama 6 bulan. Ternyata selama 6 bulan masih banyak, tersisalah masih 400 pieces lagi. Nah, 400 pieces ini dikemanain gitu loh. Itu akan menjadi cost lebih jadinya gitu loh. Akan menjadi suatu masalah lagi di perusahaan itu. Yang harusnya kita bisa merencanakan, oke 1000 pieces itu habis untuk 6 bulan, ternyata tidak habis. Bahkan bersisa 400 pieces. Nah, berarti seorang engineer itu harusnya tepat dalam melakukan kalkulasi kayak gitu. Jadi kalkulasinya harus benar gitu loh. Kalau misalnya dia memang perlunya dalam 6 bulan itu hanya 600, ya udah requestnya 600 kayak gitu. Jangan sampai berlebih karena impactnya banyak banget. Perizinan itu nanti ke kementerian, terus ke kepolisian, belum lagi nanti penggunaannya, terus itu tidak sefleksibel kalau misalnya itu barang beli baru kayak gitu. Dan lebih terutama lagi itu adalah kualitas. Jadi kualitas barang produk tersebut tuh udah berkurang, nggak sebaik ketika kita baru beli kayak gitu loh. Ya. Nah, karena kan bahan produk itu punya expirednya sendiri gitu ya. Jadi kita expirednya izin, expirednya barang itu yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai nanti kadaluarsa semua. Kalau udah kadaluarsa kita nggak bisa gunain bahan produk itu. Kalau nggak bisa gunain bahan produk itu akan dipertanyakan nanti pihak kepolisian, kenapa pesan lebih, ujung-ujungnya nanti diinvestigasi lagi gitu. Jadi memang harus tepat dalam melakukan proses penghitungan atau kalkulasi gitu. Itu sih. Nah, itu 3 poin itu aku rasa sebagai seorang basic engineer ya. Nah, terakhir yang keempat adalah yang ingin saya sampaikan adalah lingkungan atau masyarakat kayak gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa peledakan itu tuh suatu kegiatan yang beresiko tidak hanya bagi pelaksananya tapi bagi masyarakat sekitar. Nah, ada beberapa aturan dari pemerintah mengenai standar nasional Indonesia dalam hal, misal contohnya yang pertama adalah vibrasi atau getaran tanah. Nah, itu yang harus kita jaga. Kita harus menjaga bahwa vibrasi dari hasil peledakan kita itu tidak melebihi dari batasan seperti itu. Karena apabila itu melebihi dari batasan itu akan merusak. Apa yang rusak? Dindingnya. Bayangkan aja rumah kalau misalnya kena gempa kan masih letak ya. Sama lah. Peledakan itu kita memasukkan bahan peledak ke dalam tanah. Ketika itu meledak maka akan menimbulkan gelombang. Gelombang itu akan merambat dari suatu media pada media. Nah, media itu akan berjalan terus gelombang itu sepanjang media itu hingga hilang. Apabila gelombang itu mengalir terus sampai menuju suatu rumah, artinya rumah itu akan bergoyang. Kalau terus-terusan akan menjadi suatu retakan pada rumah itu, kayak gitu loh. Jadi memang penting banget untuk seorang engineer itu memperhatikan masalah lingkungan dan masyarakat. Nah, yang pertama tadi vibrasi, yang kedua air blast atau ledakan udara. Nah, pernah kejadian itu di Kalimantan Selatan, ada ibu-ibu penyangga karet yang pingsan lah, bukan kita bilang hampir ya, memang sudah pingsan gitu kan. Jadi dikarenakan dia terkejut mendengar
ledakan udara dari kegiatan peledakan. Jadi kita harus sebagai seorang blasting engineer harus bisa mengontrol ledakan udara tersebut, jangan sampai over. Ketika ledakan udara itu over atau melebihi dari standar nasional Indonesia, nah itu akan mengganggu masyarakat. Bisa masyarakat itu yang tidur jadi terbangun, terus bisa menimbulkan kaget, bisa menimbulkan shock, bahkan sampai pingsan kayak gitu. Dikarenakan mereka mendengar suara yang tiba-tiba dan besar gitu ya. Jadi bayangkan aja kita mendengar suara bom meledak kayak gitu, bergegar gitu. Dan ini kondisinya kamu akan mendengar suatu ledakan dari misalnya contohnya nih 12 ton bahan peledak yang meledak di situ, kan berarti gede banget. Kita dengar granat aja udah jantung ini sudah berpacu kencang banget ya. Kalau kita cuma dengar petasan aja, kalau petasan itu dekat dengan kita kadang jantung pun langsung berdetak kencang tuh, tek gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita mendengar bahan peledak yang sampai bertonton gitu yang diledakin. Jadi memang itu yang harus kita jaga. Nah, itu yang kedua air blast. Yang ketiga itu tuh gas beracun. Keempat limbahnya gitu ya, limbah barang isi bahan peledak kayak gitu loh. Jadi memang kita sebagai blasting engineer tidak boleh sekonyong-konyong cuma oke meledak selesai gitu, tapi kita punya tanggung jawab lebih terhadap lingkungan dan masyarakat kayak gitu. Nah itu sih. Jadi memang dipengaruhi oleh banyak aspek dan benar-benar harus diperhatikan ya Mas. Iya betul sekali. Oke, jadi selanjutnya ya Bang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu pengalaman seru yang Abang dapatkan selama bekerja menjadi seorang blasting engineer. Oke. Saya memang masuk ke perusahaan pertama kali itu sebagai FPDP ya, tapi itu hanya berlangsung sekitar 1,5 bulan. Dan saya itu setelah 1,5 bulan itu saya ditugaskan oleh perusahaan itu untuk melakukan perencanaan kegiatan peledakan di perusahaan itu. Pada saat itu perusahaan itu belum pernah melakukan kegiatan peledakan, baru mau mulai. Nah, pada saat itu saya diminta oleh operation manajernya untuk melakukan perencanaan kegiatan peledakan. Itu yang menjadi satu kebanggaan bagi saya. Saya sebagai GDP, saya orang baru, tapi berbekal dari pengalaman lapangan saya, ya kan, saya sempat pengalaman lapangan, saya mengambil tugas akhir mengenai peledakan. Saya sedikit tahu ya mengenai perencanaan kegiatan peledakan. Jadi itu yang saya lakukan di perusahaan itu. Saya langsung terjun melakukan perencanaan sendiri. Saya mengecek densitas batuan, saya timbang, saya ukur, saya cek berapa density batuan per batuannya gitu loh. Ada sip A, B, C, D. Saya cek nih OB-nya itu tuh density-nya berapa. Terus saya hitung, saya kalkulasi ketika saya isi sekian ton, sekian kilo, hasilnya seperti apa, seperti itu kan ya. Terus yang diharapkan itu kita alatnya seperti ini, terus kita merencanakan dengan kemiringan sekian kita bisa mendapat misalnya untuk luasan sekian itu berapa kedalamannya, berapa luasannya, berapa BCM yang bisa kita dapat. Dengan hanya berbekal panjang kali lebar kali kedalaman gitu ya untuk mendapatkan volume. Tapi saya harus tahu berapa sih sudutnya dari batu bara itu supaya tidak terhancurkan, karena kita hanya membutuhkan si overburden itu aja yang hancurkan, bukan batu baranya gitu. Terus saya harus merencanakan untuk yang peledakan di dinding supaya dinding itu tidak hancur kayak gitu. Padahal itu saya masih baru GDP. Nah, di kondisi saya masih GDP, saya sudah harus merencanakan perencanaan kegiatan peledakan dari awal sampai akhir, sampai ke cost-nya gitu. Meskipun itu pun cost-nya dibantu juga oleh operation manager, karena ada beberapa cost yang tidak saya tahu. Misalnya contohnya itu cost fuel, berapa sih harga fuel, nah gitu. Terus berapa sih cost-nya kita kalau bisa dibandingkan dengan ripping itu berapa sih alat rippernya kalau diganti per sekian gitu loh, berapa harganya segitu. Nah itu yang menjadi menurut saya benar-benar yang membuat saya itu bangga banget kayak gitu loh, bangga banget dengan diri saya kayak gitu. Terutama lagi saya setelah dari situ saya langsung keterima di perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia itu
tanpa mengirimkan lamaran, tapi saya yang dilamar. Saya dikontak oleh orang dari perusahaan itu untuk masuk ke perusahaannya gitu loh. Bagaimana Anda mau bergabung dengan kami atau tidak, seperti itu. Jadi memang kesempatan-kesempatan itu tuh ada gitu loh, ada. Tinggal kita ya kalau dari rezeki pasti dapat kayak gitu sih. Gitu. Oke, jadi memang harus memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada ya. Itulah. Ya kalau misal pas kita dulu tuh tugas akhir, saya benar-benar ya kebetulan mendapat pembimbing yang benar-benar apa ya, memberikan ilmu itu nggak setengah-setengah. Jadi memang saya ditempa untuk harus bisa melakukan perencanaan seperti itu, melakukan kalkulasi, melakukan desain, melakukan praktek untuk densitas tadi gitu loh. Kita harus tahu berapa sih densitasnya batuan di sini, berapa ini, berapa ini, berapa ini. Gitu. Saya harus tahu karena itu akan masuk ke perhitungannya. Gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu Bang, siapa Bang dosen pembimbingnya Bang? Kalau dosen pembimbing, kalau dosen pembimbing itu saya itu untuk dosen pembimbing pertama itu Pak Mahmud Rasik ya. Oke. Nah, Pak Mahmud Rasik itu yang pertama, yang keduanya Pak Bohori. Gitu. Ya. Nah, kalau itu yang di kampus, ya kan, di kampus. Kalau yang di mana? Yang di perusahaan beda lagi. Itu sempat dibantu oleh Pak Tribedi Gunawan, terus ada juga Pak Berbudi, terus terakhir itu dari Pak Endru. Nah, benar-benar memang saya ditempa banget di waktu saya tugas akhir di lapangan maupun tugas akhir di kampus. Nah, itu benar-benar harus menguasai banget dengan materi yang saya punya kayak gitu. Oke. Jadi langsung aja ya Bang. Langsung aja. Oke. Selanjutnya ini, apakah pelajaran di blasting di perkuliahan dengan di lapangan itu sama? Itu pertanyaannya? Iya. Ya pasti sama lah. Pasti sama. Jawabannya pasti sama lah. Boleh lebih rinci lagi? Oke. Kalau dibilang samanya ya apa yang kita pelajari, perhitungannya apa, sama kok. Cuman memang ilmu yang di kampus yang kita dapat itu tidak seluas. Tidak seluas ketika kita sudah terjun ke dunia pekerjaan gitu loh ya. Memang dunia pekerjaan itu kita banyak sekali menemukan hal-hal yang berbeda in case-nya dengan ketika kita di kampus, yang sepertinya kalau di kampus itu semuanya itu kayaknya hitungannya sama gitu ya. Tapi ketika kita sudah masuk lapangan, kita tidak menemukan case yang begitu terus gitu loh. Tapi ada case yang lainnya yang harus membuat kita untuk mencari solusi lain. Tapi intinya sama kayak gitu loh, sama itu. Jadi memang kan dosen-dosen materi-materi yang ada di kampus juga kan diambilnya kan dari dunia yang di lapangan gitu loh ya, dari penelitian di lapangan. Misalnya kita menemukan hal ini nih, bagaimana kalau kita buat jadi suatu materi seperti itu loh. Gini. Jadi memang ilmu yang diajarin di kampus itu tuh sama dengan yang di lapangan gitu, di dunia kerjaannya. Tapi memang ruang lingkupnya yang berbeda. Nah, ruang lingkupnya kalau yang di kampus itu ya hanya inti-intinya, hanya garis besarnya. Tapi ketika kita masuk ke dunia pekerjaan, itu perintilan-perintilan pun harus kita ketahui gitu loh. Harus kita ketahui perintilan-perintilan kecil-kecil itu harus kita tahu gitu. Nggak boleh cuma kayaknya kayak dulu cuma ini doang, nggak bisa. Kita harus tahu ini asalnya dari sini gitu. Di kampus pun sebenarnya kita diajarin, tapi kita nggak tahu bahwa dari sini ini bisa masuk ke sini loh kayak gitu. Contohnya nih, kayak saya bilang tadi, density. Di kampus mungkin nggak diajarin density batuan itu harus diperlukan di dunia peledakan. Tapi ketika saya sampai di lapangan, berarti kita harus nyari density batuan dong. Nah, ilmu density batuan, ilmu pengukuran density saya dapatnya di kimia fisika, di mata kuliah kimia fisika gitu, atau di materi mineralogi petrologi yaitu atau kristalografi. Jadi memang ilmunya yang dari sini masuklah sedikit ke peledakan kayak gitu loh. Bahan galian industri dulu kan ya, saya ada mata kuliah bahan galian industri gitu kan. Nah, sebenarnya ada sebagian bahan galian industri yang
masuk juga nih ke dunia peledakan gitu, penyaliran tambang gitu loh, penyaliran tambang. Saya sih kalau kita di mata kuliah peledakan nggak akan belajar mengenai penyaliran tambang, karena mata kuliah penyaliran tambang ada sendiri kan. Nah, tapi ketika kita masuk sebagai blasting engineer yang bergelut di dunia peledakan, penyaliran tambang itu kita juga harus tahu gitu, dan itu masuk menjadi suatu faktor yang harus diperhatikan ketika kita menyiapkan area peledakan supaya area kita itu tidak banjir. Nah, jadi kita tuh kalau misalnya nih kita mau persiapan lokasi harus memperhatikan grade lokasi kita tuh jangan sampai seperti ini atau mangkok, karena kalau bisa mangkok itu bakal jadi banjir. Ketika sudah banjir itu tidak bisa diisi dan itu akan menjadi suatu kendala ketika alat itu mau masuk, akhirnya di cancel lah lokasi itu untuk diledakin. Jadi memang penting mata kuliah lain itu sangkut paut kayak gitu loh. Tidak seutuhnya kita di kampus mungkin tidak diajari bagaimana menyiapkan lokasi untuk persiapan pengeboran, untuk persiapan peledakan, tidak diajari gitu loh. Misalnya harus ada tanggul, harus ada gini, grade-nya sekian, ini nggak akan diajarin gitu loh. Tapi masalah persiapan lokasi yang harus kita perhatikan salah satunya adalah drainase, nah untuk penyaliran gitu loh. Jadi memang itu yang kita dapat di mata kuliah penyaliran. Seperti itu. Jangan sampai nanti area kita tuh kebanjiran, terutama kalau misalnya kita banjir di area yang lowest point atau titik terendah di dalam tambang. Kalau kita misalnya blasting di titik terendah paling rendah di tambang, artinya kalau ada hujan pasti banjir. Sebagai tempat tampungan air, iya kan? Karena itu paling rendah di tambang. Jadi memang kita harus memperhatikan, oh cuacanya kayak gini nih, besok kita cek dulu nih perkiraan cuaca, oh besok itu cerah nih. Kalau misalnya banjir kita harus siapkan berapa pompa di situ, kayak gitu. Nah itu harus kita perhatiin juga. Jangan sampai nanti kita siapkan lokasi di lowest point atau titik terendah di dalam tambang, ternyata hujan, akhirnya kerendam. Kita udah ngeluarin kos untuk pengeboran, pas mau diisi nggak bisa karena areanya banjir. Gitu. Jadi memang ruang lingkupnya ketika di dunia pekerjaan itu tuh lebih luas, dan semua materi pada mata kuliah yang ada di kampus itu semuanya kegunain gitu loh, kegunain semua. Tapi untuk materi di mata kuliah peledakan hanya intinya aja. Jadi sama kok, sama semua, bedanya yang ini membahas cuma inti, tapi ketika kita udah di dunia kerja semuanya nyangkut semua. Itu sih. Jadi meskipun kita itu cuma berfokus pada satu materi lain itu juga tetap harus diperhatikan. Harus diperhatikan, nggak boleh enggak. Contohnya mekanika tanah, mekanika batuan, semuanya masuk dah. Nggak bisa cuma berdiri sendiri kayak gitu loh, nggak bisa kayak gitu. Bahkan kita misalnya kita di peledakan kita nggak belajar masalah kos, tapi kita belajar kos itu di ekonomi, misalnya ekonomi mineral, ekonomi batubara, ekonomi migas, ya ini ekonomi ya. Atau bisa kita belajar di FS itu, feasibility study atau studi kelayakan tambang, gitu kan. Kita bahas masalah perhitungan kos kayak gitu. Nah, itu sebenarnya masuk lagi ke dunia peledakan. Saya harus merencanakan berapa sih untungnya, berapa sih budgetnya. Kalau kita di mata kuliah peledakan mana ada bahas berapa harga ini, berapa biaya yang kamu keluarkan, budget kamu sekian, nggak ada kan. Nah, jadi memang mata kuliah yang lain itu nyangkut juga sebenarnya ke mana? Kegiatan peledakan itu sendiri. Gitu sih. Oke Bang. Jadi kita lanjut ya Bang. Lanjut aja deh. Jadi Bang, pertanyaan selanjutnya ini, studi referensi atau studi khusus yang bisa kami pelajari Bang? Apa aja Bang? Boleh Bang? Oke, studi referensi ini dalam hal mining engineering aja atau ke blastingnya? Ke blastingnya Bang. Oke, ke blastingnya ya. Itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau kamu mau menjadi blasting engineer itu, yang saya bilang tadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Itu yang harus kalian pelajari. Gitu. Contohnya itu mengenai regulasi, kalian harus paham regulasinya seperti apa, baik itu regulasi pemerintah ataupun regulasi dari kepolisian. Itu yang kedua adalah perencanaan. Kalian harus bisa merencanakan barang yang masuk, barang yang keluar, maupun rencana penggunaan. Gitu loh, rencana penggunaan si bahan peledak itu sendiri. Jangan sampai nanti kalian merencanakannya A, kalian gunain 100, ternyata yang kegunain cuma 60, jadi 40-nya nggak kegunain, akhirnya itu akan menimbulkan cost sendiri gitu loh. Jadi kalian harus bisa merencanakan. Yang ketiga adalah itu tadi,
menghitung cost itu sendiri gitu loh ya. Jadi nggak hanya merencanakan bagaimana desainnya berdensipasi ke dalamnya seperti apa desainnya, jadi langsung nyambung ke costnya. Kita harus tahu berapa biayanya, berapa budgetnya. Jangan sampai nanti kita itu merencanakan desain peledakan itu melebihi dari budget. Misalnya nih kalian cuma diperbolehin budgetnya PF-nya cuma 0,15, tapi jadinya karena kita salah jadinya PF-nya jadi 0,27, jauh banget kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh. Terus balik lagi ke aspek lingkungannya, kita harus tahu berapa sih yang membatas SNI, baik vibrasi, airblast dan segala macam. Nah itu sih. Kalau kalian sudah tahu misalnya mengenai desain, apa sih geometri peledakan, bla 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 bla, nah itu udah dapat referensi. Itu semuanya kita bisa dapat di kampus kayak gitu. Untuk sejenis expertise-nya, misalnya bagaimana sih untuk melakukan signature holes dan segala macam, itu tidak perlu gitu loh. Karena kalian masih newbie gitu. Ketika kita menjadi seorang newbie, kita yang diharapkan itu adalah garis besar. Garis besar kamu supaya kamu bisa melangkah untuk menjadi seorang blasting engineer, bukan menjadi seorang expertnya dari seorang blasting engineer. Nah itu berbeda. Ketika kamu masih menjadi seorang fresh graduate, kamu harus menjadi newbie, artinya kamu setidaknya mengetahui garis besarnya, gitu loh. Dari sini jatuhnya ke sini, dari sini jatuhnya ke sini, bukan dari sini langsung ke sini, berarti ada satu yang hilang. Nah kalau kamu sudah jadi expert, beda lagi. Oh kamu sudah harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Nah itu beda lagi sih. Itu aja sih. Jadi 4 poin yang tadi, visi tadi yang harus menjadi suatu pedoman bagi teman-teman. Apa sih yang harus diperhatikan kayak gitu loh. Kalau kalian menjadi blasting engineer, ya kita harus mengetahui perencanaan kayak gitu ya, perencanaan, perhitungan gitu mengenai barang masuk, barang keluar, terus desainnya, geometrinya segala macam, terus ke costnya ya kan, terus hasilnya, fragmentasinya yang harus diperhatikan gitu. Balik lagi ke perencanaan tadi, jangan sampai salah gitu ya. Nah terakhir adalah lingkungannya gitu loh. Itu semuanya benar-benar sangkut paut gitu loh ya kan. Kalau misalnya saya sudah menghitung, saya sudah merencanakan desainnya, harapannya hasilnya itu adalah yang bagus supaya bisa digali dengan kondisinya aman juga untuk lingkungan dan masyarakat gitu. Nah itu udah benar-benar satu ruang lingkup, kamu dari awal sampai akhir itu udah bisa. Dari awal sampai akhir itu kamu udah bisa, itu aja sih. Nah tapi apakah kamu udah menguasai seluruh bidang? Tidak, karena yang kamu lakukan hanyalah berjalan di jalan yang besar, kamu belum berjalan di jalan yang kecil. Simpang-simpang itu belum kamu lalui. Jadi setidaknya kamu hanya tahu jalan besarnya aja dulu, dari awal sampai akhir, sampai ke hasilnya apa yang kamu harapkan, fragmentasi, lingkungan, itu semuanya dapat. Udah itu aja dulu untuk menjadi seorang blasting engineer newbie ya. Gitu. Kalau misalnya sudah expert, beda lagi. Semua jalan itu ada celah-celah, ada lorong-lorong kecil yang harus kamu datengin, yang kamu cek. Oh ini sebenarnya ke sini, oh ini sebenarnya ke sini, oh ini sebenarnya ke sini. Gitu sih ya sebenarnya. Oke, jadi kita tadi udah bahas visinya, terus barusan kita bahas studi khusus ataupun studi referensi. Selanjutnya Bang, menurut Abang peluang kami para mahasiswa yang masih di bawah Abang ini untuk bekerja sebagai blasting engineer itu bagaimana ke depannya Bang? Oke. Sebenarnya saya sendiri nggak pernah menyangka sih kalau saya bisa kerja di dunia blasting ya, karena yang saya tahu saya ini seorang main engineer gitu loh ya. Saya basicnya adalah main engineering gitu. Saya nggak pernah kebayang juga bahwa ada sisi lain dari seorang main engineer atau seseorang yang basicnya main engineering itu bisa masuk ke blasting engineer atau orang yang berhubungan dengan bahan peledak gitu. Saya juga belum pernah tahu, dan ketika saya waktu tugas akhir dapat hal seperti itu menjadi suatu tantangan banget bagi saya. Wah ini cocok nih, ini enak banget nih, saya suka dengan hal seperti ini karena banyak sekali tantangannya gitu. Jadi itulah yang membuat motivasi saya menjadi lebih pengen tekun untuk mendalami dunia peledakan gitu ya. Nah, dunia peledakan itu sendiri tidak lepas dari dunia drilling gitu kan ya. Jadi kalau bisa dibilang bagaimana kesempatannya untuk adik-adik sekalian untuk bisa masuk ke dunia peledakan itu sangat besar gitu, sangat besar, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang
apa sih yang berkecimpung di dunia peledakan. Cuman itu tadi saya tidak tahu gitu loh. Saya tidak tahu, kalau saya dulu itu saya tidak tahu bahwa dari seorang engineer bisa masuk ke dunia peledakan. Dan saya juga nggak tahu dunia peledakan ini perusahaannya apa aja. Nah, jadi sebenarnya peluang dunia peledakan itu besar sekali asal kalian tahu perusahaan apa aja yang berhubungan dengan dunia peledakan. Seperti itu loh. Nah, kalau kita tidak tahu, kita tidak sayang. Nah, kita mau dekat, tapi kita nggak tahu nih yang mana aja sih yang perlu kita deketin, kayak gitu loh. Kalian mau nikah tapi nggak tahu yang kalian deketin itu cewek yang mana gitu loh. Nah, ya kan. Jadi memang harus kalian tahu cewek mana yang kalian kejar kalau kalian mau masuk ke dunia peledakan. Misalnya contohnya kayak DNX, mungkin tidak semua orang tahu bahwa DNX itu ada di Indonesia. Misalnya bagi mereka yang tidak berpikiran untuk masuk ke dunia peledakan, gitu. Mereka tahu mungkin contohnya ya perusahaan sebelah kayak gitu yang BUMN seperti itu yang ataupun yang perusahaan yang lain gitu loh yang yang berhubungan dengan bahan peledak juga yang milik swasta nasional gitu kan. Sedangkan kami sendiri kan ada swasta internasional ya, gitu kan, multinasional, karena perusahaan ini tidak hanya di Indonesia dan ini perusahaan ini bukanlah perusahaan yang berasal dari Indonesia gitu. Jadi peluangnya sangat besar, tinggal kalian harus tahu dulu perusahaan itu apa aja gitu loh yang berhubungan dengan bahan peledak gitu. Saya juga dulu nggak tahu bahwa ada DNX, terus saya juga masih sedikit banget, terus saya tahu bahwa ternyata perusahaan yang bergerak di bidang peledakan itu banyak banget. Nah, itu saya tahunya setelah saya masuk ke dunia peledakan, terutama masuk ke blasting service. Ini kan kita bisa sebutnya ini blasting service ya. Kan saya pertama kali masuk kontraktor. Di kontraktor saya cuma tahunya beberapa doang perusahaan peledakan A, B, C gitu loh. Setelah saya masuk ke blasting service, saya sudah membuka mata saya selebar-lebarnya bahwa ternyata banyak banget perusahaan yang bergerak di bidang peledakan. Ada A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kayak gitu, banyak banget. Dan bagaimana peluangnya besar banget untuk para fresh graduate. Itu sih kalau saya bilang, tinggal bagaimana kalian mencari tahu perusahaan apa aja yang bergerak di bidang peledakan. Nah, itu aja. Oke, jadi untuk melihat peluang itu memang harus dibutuhkan pengetahuan dari kita dan rasa keingintahuan ya. Betul sekali, kalian harus tahu mengenai perusahaan apa aja sih yang bergerak di bidang peledakan, kayak gitu. Kalian ingin tahu, cari perusahaan mana aja yang bergerak di bidang peledakan, karena mereka biasanya buka lowongan. Yang kita tahu paling, cuma kontraktor, kayak gitu loh, kontraktor pertambangan. Tapi sebenarnya ada sisi lainnya yang kalian bisa masuki, yaitu blasting service atau kontraktor dalam hal service peledakan gitu. Ada temannya lagi loh ya, saya sampaikan lagi, ada temannya. Ada juga perusahaan yang hanya bergerak di bidang drillingnya aja, karena blasting itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada drillingnya gitu. Makanya kita bisa sebut itu drill and blast gitu loh, drill and blast engineer, drilling and blasting engineer. Jadi memang kondisinya ketika dia sudah menjabat sebagai drilling and blasting engineer, itu bisa drilling bisa blasting. Itu sih. Oke bang. Nah, karena kita udah ngomongin peluangnya, berarti bisa dong abang kasih nasihat sedikit untuk kami yang masih di bawah-bawah ini, apalagi saat ini kan angkatan perkuliahan ini sudah mencapai angkatan 2021 bang. Yang mereka masih buta. Nah, bisa lah bang berikan nasihat untuk kami menjadi mining engineering atau blasting engineering seperti itu bang. Kalau saya sih bukan nasihat ya, tapi saran atau masukan atau ya itulah ya sejenisnya lah ya. Kalau dibilang untuk adik-adik sekalian, mungkin harus lebih membuka lagi pengetahuannya, bukan hanya dalam hal materi kuliahan, tapi harus membuka pengetahuannya, cakrawalanya sampai ke di mana saya akan bekerja gitu ya. Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa aja yang sudah dikenal, tapi kalian harus cari tahu ada nggak sih perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, di perusahaan lain yang bergerak di bidang yang seperti perusahaan ini. Nah, itu muncul lagi dari kalian. Kalian tidak boleh hanya cuma mendengar, ada nih perusahaan namanya ini, udah itu aja yang diketahui. Nah, itu tidak boleh.
kedepannya untuk adik-adik sekalian itu harus lebih mencari tahu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang ini yang sedang tumbuh, ya kan? Perusahaan-perusahaan tersebut tumbuh dan bergerak itu menunggu adik-adik sekalian. Nah, tinggal bagaimana adik-adik sekalian itu untuk mencari tahu apakah adik-adik cocok atau layak nggak di perusahaan itu. Kalau mereka pasti open, misalnya mereka open recruitment, ya kita tinggal mendaftar seperti itu. Nah, cuman kita kadang ketinggalan informasi. Oh, saya nggak tahu nih ada perusahaan seperti itu. Oh, saya nggak tahu nih, oh ternyata ada yang seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi suatu batasan bagi adik-adik sekalian. Saya juga dulu waktu masuk ke perusahaan pertama saya namanya Hasnuriun Sinergi, itu tidak pernah kedengeran di kampus gitu loh. Oh, ada perusahaan yang namanya Hasnuriun Sinergi gitu loh. Ketika saya sudah terjun ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, di situ saya baru tahu bahwa oh ternyata ada perusahaan namanya Hasnuriun Sinergi. Yang saya tahu dulu cuma oke, TIS, oke, KPC, oke, Dharma Henwa, oke, Buma, oke, Petrosi. Udah, hanya perusahaan gede-gede gitu doang. Tapi bagaimana perusahaan-perusahaan kecil yang menjadi suatu langkah besar bagi diri kalian kayak gitu loh, ya kan? Kalau misalnya kita hanya berpacu pada perusahaan yang besar, kita nggak akan lihat bahwa ada perusahaan kecil yang bisa menjadi langkah besar bagi kalian ke depannya gitu. Seperti saya dari perusahaan biasa-biasa aja, waktu pertama kali masuk, saya nggak tahu perusahaan itu perusahaan apa. Ketika saya melangkah di situ, ternyata Tuhan berkata lain. Dia memberikan rezeki bagi saya untuk bekerja di perusahaan yang sangat besar. Dari perusahaan yang biasa langsung loncat ke perusahaan yang sangat besar. Nah, itu yang harus adik-adik ketahui bahwa marilah untuk adik-adik sekalian buka cakrawala adik-adik sekalian mengenai perusahaan-perusahaan apa saja yang ada di Indonesia ini, terutama perusahaan yang baru tumbuh dan berkembang, di mana adik-adik sekalian bisa memberikan sumbangsi mereka seperti itu loh, ya. Ya, itu aja sih sebenarnya nasihatnya. Oke. Nah, jadi lebih kepada membuka cakrawalanya, tidak hanya monoton pada perusahaan yang dia dengar atau yang dia tahu aja pada saat itu. Jadi harus berusaha mencari lagi, terutama kita tahu ada satu platform yang sangat baik untuk adik-adik sekalian bisa gunakan dalam hal mencari pekerjaan atau mencari pengetahuan mengenai dunia profesional gitu ya. Mungkin adik-adik sekalian sudah tahu bahwa platform itu banyak sekali perusahaan-perusahaan dari perusahaan tambang maupun non-tambang yang melakukan postingan ataupun yang membuat akun di sana. Nah, di mana adik-adik bisa melihat profilnya di perusahaan tersebut. Itu. Jadi banyak sekali platform, tapi ada beberapa platform yang bisa menjelaskan hal-hal seperti itu. Nah, jadi memang adik-adik harus lebih gesit membuka cakrawala, lebih mencari ingin tahu gitu ya. Apa aja perusahaan-perusahaan yang bisa masuk untuk adik-adik lamar. Itu aja sih. Oke bang. Oke bang, menarik sekali ya bang pembicaraan kita pada kali ini. Ya. Nggak terasa ini sudah panjang sekali bersama Bang Pantun ya. Ya. Namun sayang banget nih bang, kita terbatas oleh waktu. Iya. Jadi dari kami panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada abang sebesar-besarnya sudah membagikan ilmu dan pengalaman abang. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik sekalian sudah mengundang saya untuk acara ini. Jadi ya sedikit banyak saya bisa sharing mengenai pengalaman saya, mengenai suka duka saya sewaktu mencari pekerjaan, terus bekerja sekarang hingga sekarang gitu ya. Jadi untuk membuka wawasan juga adik-adik sekalian bagaimana ketika nanti menghadapi dunia pekerjaan dimulai dari sekarang. Iya. Oke bang, semoga apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan kali ini bisa memberi manfaat bagi para sobat tambang ya bang. Amin. Oke. Demikian sobat tambang podcast kita pada kali ini. Saya Gio Habibie Nugraha pamit undur diri. Terima kasih. Salam tambang, bumi yang ternyata susah babanias. Ha.